Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Kawasaki The Tracker, di mana kondisi permasalahan Kawasaki The Tracker ini mogok dan hilang pengapian. Nanti apa yang menjadi faktor utamanya? Mari kita eksekusi. Nah, step by step ikuti terus videonya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang menjadi faktor utama kondisi The Tracker ini mogok dan hilang pengapian. Langkah pertama, kita cek di bagian kondisi kabel dulu. Kita buka di bagian sayap ini. Kita tes langkah pertama. Nah, ini kita tes kondisi netral, 12 voltnya nyala ya. Berarti kondisi aki normal. Aki jalur kiprok normal, namun kondisi pengapian di bagian api busi hilang. Untuk pengapian DC seperti ini, biasanya faktor pertama itu aki. Jadi kondisi kiprok itu mutlak dibantu aki. Nah, kalau seandainya tanpa aki bisa hidup, dengan catatan dengan kiproknya harus sehat. Nah, yang terjadi di bagian atau di motor The Tracker ini, akinya normal, namun api busi hilang. Nah, kita cek dulu di bagian CDI ini. Posisi CDI untuk teman-teman yang mungkin belum pernah bongkar The Tracker atau KLX, di mana posisi atau letak posisi CDI. Nah, di sini posisinya CDI sama dengan Neotech, Shogun, pengapian DC, Shogun Kebu, Shogun R, Honda GL Pro. Nah, ini ya, ini CDI-nya di sini. Kita tes dulu. Seharusnya kalau 12 voltnya normal, itu jarang untuk bermasalah CDI. Namun yang terjadi di sini, kita cek dulu apakah ada kabel yang melupas ataukah CDI-nya jebol. Sekilas ini CDI-nya sudah pernah diganti, ini bukan ori lagi. Ini sudah ada tanda-tanda CDI. Nah, ini ya, ngelihat dari soketnya ini CDI-nya sudah nggak ori. Nah, kita buka dulu. Kita tes pakai tes pen. Nah, ini CDI-nya normal, nggak ada yang terbakar atau meledak. Kelihatannya sekilas ini baru ya, tapi bukan ori. Kita tes dulu arus 12 volt aki apakah sampai di sini. Kalau nanti kita tes pakai tes arus 12-nya muncul di sini, berarti kita lanjut ke bagian kabel yang masuk ke koil dulu. Itu adalah langkah sederhana sebelum membuka jalur kabel bodi. Apakah jalur pulser ataukah ada kabel yang lain? Kita tes dulu 12 voltnya apakah nyala di sini. Nah, oke. Kita teman-teman saksikan 12 volt sampai di soket ini, berarti itu tandanya arus 12 volt itu masuk ke dalam CDI dengan mutlak tanpa ada katakanlah arus yang keluar di kabel lain. Oke, kita pasang kembali. Nanti kita lihat di bagian kabel yang masuk ke koil. Ngelihat sekilas soket CDI ini masih belum ada tanda-tanda yang terbakar kabelnya. Setelah melihat kondisi kabel arus 12 volt masuk ke dalam sini, masuk ke dalam CDI itu normal. Sekali lagi kita langsung ke bagian koil dulu. Nanti kalau seandainya kita cek di bagian koil normal, tapi api tetap belum keluar, mau nggak mau nanti kita akan buka rangkaian kabel bodi yang
nyalur satu set ke bagian di bawah tangki. Biasanya yang bermasalah di bawah tangki, ada juga yang kondisinya terbakar. Ini adalah langkah sederhana dulu, belum sampai buka pulser, belum sampai buka jalur bodi. Kita langkah sederhana dulu, karena kadang-kadang pengapian itu kita nggak harus jelimet dulu, biar nggak terlalu membongkar sana sini, membuka kabel sana sini. Langkah sederhana dulu, kita cek kalau arusnya masuk ke dalam CDI, soket CDI normal 12 volt, berarti kita langsung ke bagian koil dulu ataukah ke bagian saklar yang lain. Jadi sederhana dulu, mencari penyakit itu sebenarnya langkah sederhananya seperti itu. Karena kita sering membongkari sana sini, ternyata sepele, kadang-kadang ada yang soketnya meleleh, ada juga yang kiproknya bermasalah. Nah, itu sebenarnya langkah sederhana tanpa harus membuka dulu sana sini. Kalau memang mengharuskan untuk membuka kabel bodi, ya mau nggak mau nanti kita harus membongkar total jalur dari CDI menuju ke koil atau dari spool menuju ke CDI. Jalur kabel bodi yang masuk itu biasanya ada yang mungkin kropos kabelnya, ataukah ada kabel yang mungkin terkelupas di jalan menempel bodi, bisa juga. Segala kemungkinan bisa terjadi karena kondisi seperti ini panas itu pun bisa meleleh di mana? Meleleh yang jalur dari spool menuju ke CDI. Oke, ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi pengalaman. Nanti sekiranya ada yang belum paham, belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bisa bantu jawab, nanti kita bisa bantu diskusi melalui kolom komentar. Nanti apa yang mau ditanyakan silahkan seputaran penyakit Kawasaki The Tracker yang mungkin mogok, suara kasar dan berebut dan segala macam, silahkan. Oke, kita lanjut ke bagian koil. Koilnya di bagian kanan dekat busi. Di sini sudah kita buka, sudah kita cek. Kita lihat dulu di sini apakah apinya sampai di sini. Nah, ini dari CDI menuju ke koil, kabelnya ini. Ini sudah dibentuk soket seperti ini. Ini aslinya langsung nancep ya. Tapi sekilas ini ada yang sudah disambung ulang, tandanya ini ada isolasi ulang. Nah, kita bersihkan dulu, ini kelihatannya keropos. Apakah karena keropos ini yang menyebabkan api hilang-hilang? Sekali lagi kita spesifikasi atau spekulasinya sederhana dulu. Sambil kita lihat, nah ini kita kejepitin dulu ya biar nggak longgar. Nanti kalau kena longgar, kadang-kadang kena getar lepas soket seperti ini. Sekali lagi kita cek di bagian koil dulu. Nah, ini kita masukkan ke koil, tapi ada kejanggalan ya di sini. Seharusnya ujung dari koil ini seharusnya langsung selep, tapi sekilas ini kayak sudah dirombak atau disolder, berarti masuknya kurang kencang, jadi kelihatannya longgar di sini. Kita punya ide lain, ini kita solder aja, kita ganti kabel, kita solder ulang agar tidak terjadi resiko longgar. Kita solder koilnya, kita lepas, kita solder dulu. Oke. Nah, kita buka koilnya dulu. Jangan sampai ini terjadi percikan api yang memungkinkan apinya hilang-hilang, karena di sini sekilas kayak ada yang soketnya ini kurang masuk karena kebanyakan solder, kebesaran tonjolan solder. Jadi mending soketnya kita hilangkan nanti ya, kita potong pakai kabel langsung dari koil, kita solder langsung
agar tidak terjadi percikan api. Nah, di sini ya seharusnya kan nancap seperti ini. Namun ini sudah habis tonjolannya. Nah, ini sebenarnya sini mancap slep seperti ini, tapi ini susah masuknya karena sudah bekas disolder dan ini juga tidak kenceng. Jadi khawatirnya nanti kalau lepas di jalan waktu kena getaran, karena the tracker memang di setting khusus untuk pabrik motor untuk off-road. Katakanlah motor untuk jalan yang berlubang. Nah, di sini ya. Ini kita baiki dulu, kita solder, langsung kita pakai kabel. Nanti kabel yang dari koil langsung kita sambung isolasi menuju ke bagian yang soket tadi. Soketnya tadi kita potong. Nah, seperti ini sudah kita solder dan langsung pakai sambungan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang kembali. Jadi intinya dari koil langsung menuju ke bagian koilnya kita bikin solderan baru agar tidak terjadi getaran. Sebenarnya ini sepele ya, namun nanti biasanya di jalan sekali lagi kena getar itu pasti kabelnya ada yang longgar. Di situ terjadi percikan api dan akhirnya ke bagian busi juga nggak normal. Kalau kita tes ini nanti belum keluar api, sekali lagi nanti kita akan bongkar dulu. Kita nanti akan cek dulu di bagian spool naik ke CDI naik ke bagian coil dan langsung ke busi. Sekali lagi ini step by step. Sekali lagi ini langkah sederhana untuk ngecek apakah apinya sampai di sini atau enggak. Nah, kita potong soket ini, kita buang, habis itu langsung ketemu kabel yang kita solder tadi. Agar sederhana dan menghilangkan rasa khawatir nanti takutnya kena jalan yang rusak atau berlubang, ini getar lagi dan apinya hilang-hilang lagi. Oke, kita sambung ini ya, seperti ini. Kita isolasi, habis itu kita cas. Kalau nanti ini berhasil, kita nggak perlu mengecek spool atau yang lain. Nah, kita isolasi dulu biar aman, nggak nempel ke bodi. Karena pengapian DC ini sebenarnya sangat rawan. Ngetesnya pun juga nggak bisa sembarangan. Oke, kita pasang kembali. Lanjut kita tes langsung bagaimana settingan hasil akhir.
Oke, langsung kita pasang busi dan kita tes. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.